Assalamualaikum. Baik lagi nih sama gua, namanya Yazid SAG. Ya. Kita salam Jaksul dulu kali ya? Boleh. Boleh ya? Suara Jaksa? Kalau nggak dinyoh di perut. Iya. Keren juga ente. Ini ngomong dari mana ini orang berdua? Dari Ciputat. Dari Ciputat. Yang satu lagi? Cil, geser sih gua nggak katain Sinanda. Lu Sama dari Ciputat juga. asal dari Ciputat. Kalau asal dari Tangerang, kalau di Ciputat kuliah. Oh, kuliah. Sama berarti? Sama. Kuliah Kuliah. di UIN berarti. Oh, Ciputat di UIN banyak kan? UIN, pasti UIN. Ciputat mana? Enggak UIN. Ya kan Ciputat ada Unpam. Unpam masuknya mana? Pamulang. Pamulang. UMJ ya? UMJ. Ya, UMT juga. UMT apa? Tangerang. Cuman kota. Jauh dong. Kasar. Nah jadi gue pengen tanya-tanya nih sama lu, boleh gak sih? Boleh. Ambil jawab. Kalau yang emang nggak perlu gue tanya lu nggak mau jawab ya nggak apa-apa. Oke. Soalnya ini ada rada-rada kayak frontal juga pertanyaannya. Satir nih berarti ya. Ada ya masuk ke hati lah pertanyaannya. Berarti ini belak-belakan ya? Belak-belakan. Belak-belakan aja. Jadi kan kita kan buat sesi kali ini kan curhatan anak kampus semester tua. Boleh. Iya. Curhatan anak kampus semester tua. Jadi Suara hati. Jadi buat teman-teman semuanya yang di depan ini, teman-teman kita ini, sahabat-sahabat kita ini berdua itu udah abang-abangan kampus. Jadi sama kayak Bang Edun juga sama, dia seangkatan. Cowboy kampus. Tahun berapa sih kelar sekolah tuh? Masuk kuliah? Masuk kuliah 2015 sih kalau gua nggak tahu kalau salah. Masuk kuliah sama 2015. 2015. Lulus? Belum tahu. Lulus Insya Allah. tahun ini, insya Allah. Tahun ini. Mau nggak mau harus tahun ini. Oh ya, emang kenapa tuh? Kalau tahun ini nggak selesai, berarti si Acil DO. Oh, kalau ini Acil, ini kenalin dulu dah. Namanya dah. Ya. Ini yang putih. Acil. Biasa dipanggil si Acil kalau di Ciputat. Acil gue lihat-lihat, coba teman-teman liatin dah mukanya. Apa tuh? Sekilas mirip aktivis ya, aktivis yang telah lama hilang dan tak pernah bisa ditemukan. Wiji Tukul Arwana. Kayak Wiji Tukul. Jadi ya buat orang-orang yang tahu keberadaannya di mana ya lapor dah. Mungkin dia saudaranya atau masih ada darah. Ya. Nah buat yang di pojok siapa namanya nih? Sahal. Sahal. Dipanggilnya kalau Biasa. jargon kampus Sahal juga. Biasa dipanggil nengok. Dipanggil nengok. Oh siap. Sahal. Anak teologi banget ya. Iya. Teologi banget. Nah berarti kalau udah abang-abangan kampus kayak gini berarti kan udah semester Banyak. semester berapa sih kan tuh? Akhir. Genap kan? Ya semester berapa? Akhir kan banyak tuh, ada 8 14. semester 14. Berarti gua nggak salah ya bilang lu abang-abangan kampus ya. Betul. Berarti kebanyakan di sekitaran fakultas lu tuh kenal sama lu semua berarti ya? Enggak semua. Paling yang nangkap yang emang sering nongkrong aja sama kita. Enggak semua. Banyak kan kenal sama lu tuh. Enggak banyak. Siapa sih gua di kampus? Kalau Acil kemungkinan banyak yang kenal, kemungkinan. Kemungkinan ya. Karena dia selalu bergerilya di kampus ya. Oh, Kamu kemana aja tempat yang pojok-pojok samperin gitu. orang hebat Acil. Mojok mulu di kampus. Nah jadi gue penanya pertama nih, kenapa sih lu pengen kuliah? Siapa dulu nih? Dari Acil dulu deh. Kalau gua sih apa ya? Kuliah sih menurut gua awalnya nggak penting sih. Karena emang wajib aja disuruh orang tua. Oh lu karena disuruh orang tua aja belum mau kuliah. Iya, mau kuliah disuruh. Tapi lu sebenarnya lu mau ngapain gitu? Setelah lulus SMA atau lu pesantren? Enggak. Lu Nggak SMA? ada pikiran gua pesantren. Karena udah pesantren sih gua 3 tahun. Oh lu pernah pesantren juga? 3 tahun. Nah berarti lu ngidenya setelah lulus SMA itu mau kemana? Emang menurut gua sih kuliah tuh nggak penting-penting banget. Tapi pada waktu itu memang gua mau kuliah. Oh. Guanya ya. Tapi menurut lu ya nggak penting Iya, ya? nggak penting-penting banget sih. Nggak penting-penting banget ya? Berarti ada sekitar 60%-an lah kepentingannya. Ya, bisa 60%. Nah dari Acil kayak gitu, coba dari lu gimana? Kalau dari gua kuliah emang disuruh orang tua juga. Nah sebenarnya gua
kan habis lulus nggak langsung kuliah kan. Ah. Jadi gua lulusan tahun 2014. Oh 14 sebenarnya berarti. 2014. Iya. Oh lu ngaret setahun gitu? Gua ngaret setahun. Gua ngerantau. Anjas, udah kayak Ngerantau. Kerasakti gua. Lu dari Tangerang ngerantau kemana? Ke Jawa. Ke Jawa mana? Pare. Ngapain tuh di sana? Jadi somai atau jadi batagor? Dagang pentol. Susah. Belajar dia. Dagang. Anak so Inggris gimana sih? Ngapain lu di Pare? Tadi kan kebanyakan Pare itu kan terkenalnya Dagang kampung pentol sama Inggris ya. SOYN. Ya, tapi Orang-orang Jawa lu pada tahu loh. pentol. Pentol. Ya kebanyakan Gua kan belajar bahasa Inggris di sana. kalau di Pare kan ya kebanyakan bahasa Inggris gitu kan. Lu belajar bahasa Inggris kan? Belajar bahasa Inggris. Bener kan? Enggak belajar bahasa Jawa enggak? Belajar bahasa Jawa sama Jadi dak. teman-teman aja. Oh tapi kalau di Pare itu gue pengen tahu nih ya. Kalau di Pare itu kita emang bener-bener pure ngomong bahasa Inggris atau gimana sih? Atau ada Indonesianya? Jadi di Pare itu ada English area. Oh, Misalkan nih ini camp buat penginapan siswa-siswanya, nah. buat penginapan orang-orang yang belajar. Nah di camp ini English area. Nah ada batasnya. Lu wajib ngomong bahasa Inggris apa enggak? Nah kalau misalkan depan kan ada gerbang. Gerbang. Depan ada gerbang. Nah batasnya sampai situ. Kalau Batasnya udah masuk gerbang. ke gerbang wajib ngomong Inggris. Oh gitu. Berarti wajib. Kalau udah keluar gerbang, lu bebas mau ngomong apa kek. Oh bebas. Berarti nggak terlalu ditekan Iya. banget bahasa Inggrisnya nggak ya? Biasa aja gitu maksudnya. Kecuali kalau di dalam English area. Oh. Jago dong bahasa Inggris lu. Berarti lu jago juga ya? Wah, Setahun jago dong berarti. luar pala oh, Inggris mah sama gua. Lupa. Lupa kali. Luar pala. Udah kemana tahu berarti udah di luar ya. Inggris juga. Mau prakteknya bingung sama siapa? Nah, gue pertanyaan juga nih. Di kampus itu kan banyak kayak organisasi-organisasi kayak gitu ya. Iya. Jadi kan kebanyakan anak-anak baru tuh bingung tuh. Jadi kebanyakan kan anak baru yang masuk kuliah tuh kebanyakan kuliah pulang. Nah, menurut lo lebih baik anak-anak kuliah yang kuliah pulang atau dia lebih ke masuk ke organisasi gitu dibanding cuma kuliah pulang? Menurut lo gimana dari Acil dulu deh? Oke. Gimana ya? Kalau ngomongin organisasi sih sebetulnya gini. Kalau pandangan mainstream mahasiswa kan kayak lu ngapain sih kuliah cabut, nggak ada pengalaman, nggak ada jaringan. Ya itu aja sih jargon yang dibawa sama kawan-kawan organisasi. Tapi sebetulnya ya menurut gua apapun aktivitas lu di kampus, bagi gue semuanya punya manfaat sih. Karena organisasi ataupun enggak, percuma kalau organisasi di dalamnya kan lu pasif juga kan. Misal ya kalau misalnya anak organisasi. Terus kemudian mungkin mereka yang enggak aktif di organisasi, mungkin mereka juga punya kesibukan di luar organisasi gitu. Maksud gue di luar kampus atau di rumah Eksternal gitu. loh. Jatuhnya kan kalau misalnya memang kalau ya oke PMI, HMI atau apa organisasi apapun ya bentuknya di kampus itu juga eksternal. Tapi emang benar-benar ini di eksternal kampus yang notabene dia aktifnya bukan di kampus kan bisa jadi. Nah, kalau dari luar gimana? Kalau gue sendiri mah tergantung orangnya masing-masing. Oh gimana Tergantung orang? orang masing-masing. Kalau misalkan tuh orang bisa tanggung jawab sama kuliahnya, artinya ketika dia ngikutin organ ekstra apapun itu dan nggak mengganggu perkuliahannya, bagus. Tapi kalau tanggung jawab. Tapi kalau misalkan dia ikut organ ekstra dan itu bakal memperlambat kuliahnya, coba pikirin lagi aja. Ini nggak usah. Soalnya buat cari ilmu atau melatih public speaking nggak cuma di organ ekstra doang kalau kata. Iya sih. Bisa dapat di mana aja. Di mana aja bisa. Sepakat. Nah, berdekatan dengan organisasi nih, menurut lu tuh organisasi itu penting nggak sih di perkuliahan tuh? Dari lu? Sahal lu deh. Penting. Penting. Kalau kata Kenapa? gua penting. Pentingnya apa? Soalnya dari organisasi ini kita lebih kenal banyak temen. Jadi nggak cuman temennya nggak cuma di lingkungan sejurusan aja atau di lingkungan sekelas aja, tapi kita bisa dapat channel temen dari luar fakultas. Oh ngebaur lah gitu atau sama luar teman-teman jurusan, dari ngebaur luar sama jurusan temen. ya? Betul. Dari Acil gimana? Jadi ngebaur. Penting sih menurut gua karena kalau
alasan masuk organisasi cuma belajar kepemimpinan, bagi gue dimanapun kayaknya bisa deh. Iya benar. Cuma nggak tahu ya, ini versi gue ya, kayaknya organisasi itu buat gue banyak belajar banyak hal aja gitu. Kayak misal bicara soal negara, terus kemudian kayak lu tau lah kondisi-kondisi hari ini apa yang lagi dialamin, kayak mahasiswa nggak pasif aja gitu sih. Jadi kayak kurang lebihnya kalau lu kayak udah masuk di organisasi tuh udah yang ngobrol lah, bersosialisasi di organisasi, lu kayak lebih tahu masalah negara itu apa. Jadi lebih terarah lah gitu ya. Nah betul, pemikirannya lebih terarah aja sih. Pemikirannya lebih terarah gitu ya. Dan terutamanya kalau kata gua untuk bocah-bocah kayak yang introvert, terlalu menutup diri, dan gue nyaranin banget itu buat masuk ke organisasi. Buat ikut ya? Buat ikut organisasi. Promo. Nah, cuman bebas lu mau ikut organisasi mana? Ya, itu demokrasi sih. Betul. Nah, buat lu berdua nih, lu kan udah orang organisasi banget nih kan? Nah, itu kira-kira organisasi lu apa sih di kampus? Jawab kan? Organisasi lu apa? Organisasi gua PMI. Nah, PMI itu apa? Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Pergerakan Mahasiswa Indonesia. Nah, kan sekarang banyak banget nih orang-orang kayak di TikTok, di Instagram tuh kayak bukan kayak apa sih, orang kayak mendiskriminasi orang-orang yang berorganisasi gitu. Jadi kebanyakan yang gue lihat di Instagram, di TikTok tuh kebanyakan kayak ya organisasi isinya cuma kayak senioritas, nyuruh-nyuruh aja gitu. Kayak lu ikut makrab sini sama gua gitu. Kalau mau ikut lalu cemen, itu gimana tanggapan lu tuh buat orang-orang yang kayak gitu? Dari Acil dulu deh, gimana tanggapannya? Apa ya? Kalau itu tergantung sih organisasinya apa. Menurut gue gini ya, itu kan organisasi kan ngebuka cara pandang ya. Kalau misalnya memang lu masuk organisasi, kemudian lu masih menerima hal-hal yang bentuknya diskriminasi, kemudian senioritas, bagi gue pertanyaannya satu. Kalau misalnya kan mungkin anak-anak banyak lah, ada beberapa organisasi, gue nggak mau nyebut merek, nggak mau nyebut label, ada beberapa yang masih merawat senioritas di dalamnya ya. Itu pertanyaannya gue satu cuma gini, lu masuk organisasi fungsinya adalah untuk berpikir. Oke, lu bicara soal hormat, takdim dan sebagainya, tapi ini konteksnya beda, ini konteksnya senioritas. Jatuhnya udah ke perbudakan sih. Oh iya. Jadi pertanyaan gue ya, lu ngapain masuk organisasi yang modelnya demikian gitu? Kecuali ini takdim ya, kalau misalnya kayak organisasi model itu bukan perbudakan sifatnya, kayak memang kitanya takdim gitu sama ustadz atau hormat gitulah, yang lebih tua gitu. Hormat ya betul. Cuma kalau yang kayak gitu mungkin ya nggak salah sih mereka yang bicara organisasi adanya senioritas, karena memang yang mereka temui begitu. Oh iya. Makanya pada akhirnya stigmanya begitu gitu. Tapi organisasi secara langsung mereka nggak selalu nyebur di setiap organisasi, dia nggak nyari tahu dulu gitu ya. Nah itu. Jadi beberapa organisasi aja mungkin kayak gitu. Mungkin dia ngambil sampel itu aja. Nah, langsung dia kayak buat statement bahwasanya organisasi itu senioritas apalah gitu. Betul. Nah, kalau dari lu gimana? Sebenarnya gue juga kurang setuju kalau misalkan organisasi tersebut untuk alasan menjunjung tinggi senioritas. Soalnya kalau yang di organisasi gua di dalamnya itu, lu ada duit, gua jalan. Gua nggak ada duit, terserah mau siapa yang jalan. Oh gitu. Lu ada duit, gua yang jalan. Gua nggak ada duit, boleh gua yang jalan. Gimana? Nggak tahu gua gimana. Pokoknya begitu. Oh, pokoknya kayak saling melengkapi aja gitu ya. Saling melengkapi aja. Walaupun berkata gua misalnya lu punya duit nih. Ya misalnya gua nggak punya duit ya, gua kesadaran sendiri aja ya kan, karena gua megang duit ya oke lah gua yang jalan gitu kan. Begitu. Jadi kesadaran diri aja ya. Jadi kayak kebersamaan gitulah. Ya benar. Siap. Mantap juga sih itu. Bagus juga. Nah, ini kita beralih ke dosen-dosen nih. Waduh. Menurut lu kan banyak nih. Jadi kan gue dulu pernah kuliah juga ya. Ya kan, gue kuliah juga di UI nih. Berapa semester? Berapa sih? 8 tambah berapa gitu? Berapa plus lah, 8. Ya 14 lah. Berarti baru lulus juga. Oke. Iya. Jadi itu gue kayak baru masuk nih dulu nih. Baru masuk kuliah. Itu kayak banyak senior tuh yang bilang bahwasanya lu jangan ngambil dosen ini, lu jangan ngambil dosen ini lu. Ya tapi menurut gue setelah gue ngambil dia nggak seburuk yang dia katakan gitu kan. Nggak seburuk pandangan teman-teman. Iya, nggak seburuk pandangan senior yang udah pernah ngambil mata kuliah itu. Menurut lu kayak gimana tuh? Iya.
itu mah balik ke diri masing-masing. Mau dosennya seenak apapun, kalau lu malas masuk ya Iya sih. lu nggak bakal dapat nilai. Nah, Dan jadi sebaliknya, kalau misalkan dosennya sekiller apapun tapi lu rajin masuk dan lu ngerjain tugas, ya lu bakal dapat apa yang lu usahain. nih, lu kan dari semester tua nih ya. Nah, itu Iya. sebenarnya kunciannya tuh gimana sih biar kayak cepet Donatur tetap, cepet lulus di mata kuliah tuh harusnya kayak gimana? Apa emang harus masuk terus, absennya jangan sampai bolong atau gimana? Ini apa sih, pandangan buat bau gitu biar nggak kayak kita. Ya. Apa ya, kalau gue pribadi sih namanya kuliah sih normatif aja, karena lulus itu bukan satu pencapaian kalau menurut gue ya. Menurut gue sih bukan berarti pembelaan nih sebagai mahasiswa ya, bukan. Lulus itu ya bukan pencapaian tapi kebutuhan, karena menurut gue gini, ada orang banyak yang lulus, pasca lulus dia bingung mau ngapain. Satu, kemudian yang kedua, lulus di akhir alasan yang sering mereka pakai pasti begitu. Tadi yang gue bilang, kayak lu ngapain sih lulus cepet, lu bingung juga kan pas lulus. Maksud gue bukan berarti yang lulus cepet berarti dia buruk, atau lulus akhir juga buruk gitu. Semuanya intinya sifatnya kebutuhan aja. Kalau misalnya memang lu lulusnya di semester 10, kebutuhan lu apa pada waktu itu lulus, ya lulus. Jadi fleksibel aja menurut gue. Ya maksud gue berarti jangan samain waktu lu sama waktu orang lain gitu. Nah iya, itu aja sih sederhana. Nah, pesan-pesan nih terakhir nih dari pertanyaan seputar kuliah, pesan-pesan buat teman-teman jangan sampai kalau gimana sih bedanya kuliah cepat menurut pandangan lu berdua nih ya? Apa bedanya kuliah cepat sama kuliah lama gitu kan? Iya. Itu bedanya apa menurut lu gitu? Menurut pandangan lu? Gimana dari siapa dulu? Pandangan gua, perbedaan lulus cepat sama perbedaan lulus ditunda-tunda. Menurut pandangan lu? Ya, kalau menurut pandang gua, kalau misalkan lu lulus cepat emang tuntutan dari orang tua lu, dan lu udah ada jaminan, Planning gitu ya? udah ada jaminan kalau lu lulus lu mau ngapain, udah ada gitu. plan, lu punya plan. Silakan. Ketika lu lulus, gua mau kerja di sini atau enggak, gua mau bangun usaha, silahkan. Tapi ketika lu lulus cepet tapi malah diem aja di rumah, jadi kerjaan lu hari-hari rebahan, bikin betis lembek. Iya. Rebahan bikin betis lembek. Iya benar-benar. Betisnya juga tiduran terus. Iya, betisnya lembek. Olahraga kagak, bangun siang terus. Kerjaan lu bangun ngopi ngerokok, mending lu di kosan aja. Sama. Mending lu di kosan aja, sama hasilnya. Sampahnya nggak kelihatan banget sama orang tua gitu. Sampahnya nggak kelihatan banget sama orang tua. Seenggaknya kan kalau misalkan lu belum lulus nih, ada alasan, mak mau ke kampus, mau ngerjain ini, mau ngerjain makalah, mau ngapain kek. Nah, kalau kelebihan lulus lama tuh apa menurut lu? Nggak ada kelebihannya sih. Enggak, mas gua Nggak ada ada kelebihannya. lebih banyak kenal senior. Nanti setelah gua lulus gua punya channel udah kesini gitu. Itu gimana menurut lu? Mungkin itu kalau misalkan yang lulus lama dan ikut organisasi. Oh gitu berarti ya. Kalau lulus lama karena ikut organisasi mungkin bakal kenal banyak senior. Oh, berarti kayak penting juga organisasi berarti ya? Iya. Penting, jadi buat nyari channel buat ke jenjang selanjutnya atau mau ngapain. Jadi kan senior kan kadang udah ada yang sukses gitu kan. Jadi kita bisa ngebuntut lah di belakang gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, ini seputar dari perkuliahan ya. Jadi perkuliahan udah selesai lah di situ. Ini pertanyaan sekarang tentang perempuan cewek-cewek kampus. Nah, jadi kan kalau di kampus kita itu kan Kayaknya untuk masalah perempuan lu ngobrol berdua aja sama Acil. berarti kalau Sahal bisa dibilang Intens. warna-warni lebih banyak. Soalnya lebih sopan kalau ngobrol sama gua. Nah, menurut lu kalau pandangan lu tentang ayam kampus tuh di kampus-kampus tuh ada nggak sih? Ayam kampus anjing. Ayam kampus. Itu gimana tuh menurut lu? Banyak banget Yang tuh. ketika di kampus make hijab sampai seperut, pas udah pulang kampus nongkrong di flyover. Aduh, ngapain tuh? Nggak tahu. Ayam kampus mungkin mau main layangan kali. Jadi biar mungkin. cepet naik layangannya. nyari counter. Nyari counter di flyover mana bro? Iya. Pulsa. Daftar. Nah, tapi lu kayak lebih suka nih, kan buat mahasiswa lama yang mungkin lebih keilmuan tentang perempuan kampusnya lebih totok lah.
Nah, menurut lo berdua nih, lo lebih seret kayak perempuan di kampus tuh yang dia kayak gimana sih kelakuannya? Apa yang dia kayak lebih sopan, santun gitu? Apa yang lebih kayak gerasak gerusuk gitu? Pergerakannya itu gimana tuh? Dari Acil dulu deh. Acil. Aduh, gua kalau ngomongin perempuan nggak ini sih, maksudnya nggak punya spesifikasi yang detail gitu. Yang penting intinya satu sih kalau menurut gue ya, intinya perempuan berisi aja. Berisi? Maksudnya apa yang gue butuhkan ya? Berisi dalam artian kapasitas pengetahuannya, bukan berisi yang lain gitu. Kalau yang lain bonus gitu. Ya bonus. Bonus aja, tapi itu tetap jadi dicari gitu kan. Kirain gue pegangan ya. Pegangan. Ya, pegangan juga emang penting juga. Belanjaan. Iya. Jadi emang kalau perempuan emang harus berisi semuanya sih. Iya benar. Iya benar. Karena anak yang cerdas lahir dari generasi ibu-ibu yang Iya benar. Itu aja. Berarti kalau cuma sekedar kayak kan banyak kan perempuan yang sekedar kayak Instastory doang di kampus, teman gak ngapa-ngapain, cuma pengen dikata aja gitu di story. Itu menurut lu kayak gimana? Gimana? Masuk itu. Gimana? Kayak cewek-cewek nih di kampus nih yang kayak cuma story IG gitu kan, bikin snapgram. Tapi nyatanya dia cuma tok nongkrong doang. Itu pesannya buat apa gitu? Hedon gitulah. Yang sosokan hedon gitu. Ini buat pandangan kacamata laki-laki ya di kampus ya gimana? Sebenarnya gue kurang serak juga sih sama cewek-cewek yang kayak di kampus pakaiannya sampai kayak, lu pernah ngeliat cewek pakai rok baggy nggak sih? Rok baggy. Rok slim fit. Iya rok baggy. Jadi kalau kan pakai serak gitu. Gimana sih rok baggy? Jadi Rok slim fit. rok slim fit. Kecil di Oh, bawah. jadi roknya body fit gitu. Iya, kecil. Oh, jadi dia seakan-akan mau memperlihatkan bentuk tubuhnya banget gitu. Asik tuh. Itu Jadi lu, kalau jalan sampai truk. itu lu malah gak serak hal kayak gitu kan? Kurang ya. Jadi lu lebih serak kayak yang ketutup gitu. Biasa aja. Yang ketutup atau yang nggak pakai baju lu maunya? Yang rok. Yang rok aja gitu, yang roknya mekar gitu ya. Biar gampang. Oh, jalannya barengan lu. Jalannya biar gampang. Berarti emang udah gini banget ini berdua dia. motornya biar gampang gitu. Biar gampang bener ya. Kan susah tapi. Biar ada angin masuk juga kan. Jadi biar angin-anginan ya. Gerah takutnya dia. Kalau rok agak gede tuh angin masuk kencang. Jadi emang gini ya. Ini dari pola pikir gua ya. Iya, gimana? Dari menurut gua tuh perempuan kalau pakai celana ketat itu kayak dia bikin cepet hitam nggak sih? Kayak di daerah selangkangan. Jadi menurut gua juga lebih serak sama cewek yang ya lu pakai rok yang lebar aja gitu, maksud gua biar angin-anginan. Gue gak pernah ada selangkangan Wah, lagi. iya, sama. Enggak, maksud gua Nggak pernah gue ngecekin atu-atu. Ini cewek celana ketat itu buat selangkangan lu. Biasanya bekas ya. Iya, biasanya kayak dia kan kayak ngejepit gitu kan. Ya cowok juga sebenarnya kan kayak gitu kan dia pakai Bekas ngegaruk. Jadi kayak nggak pernah Ladies. kena angin-anginan gitu. Pada jamur, pada tumbuh situ. Kalau fashion sih, iya apa ya? Kalau fashion sih normatif aja sih. Bang, kalau fashion sih maksud gua. Kalau rok, perihal rok, celana, intinya gini aja sih, kalau misalnya ke kampus tuh jangan terlalu fashionable, maksud gua biasa aja. Ini biasa aja sih. Lu ngampus dong, bukan mau fashion show gitu. Jadi buat teman-teman cewek kampus juga nih ya, kita juga dari cowok tuh ngelihatnya kalau kalian kayak gitu malah geli, ilfil. Jadi Apalagi menurut gua, ada isinya. tapi menurut gua cewek yang cantik tuh kalau di kampus tuh kayak yang dia ya dandannya biasa aja, cuman dia kayak bodo amat, ngerti gak sih lo? Kita godain nih, jalan aja udah. Cuek. Kayak itu yang bikin penasaran. Oh. Cuman kalau cewek kayak kita godain nih, dia kayak malah nimpalin gitu, kayak nyautin balik gitu. Itu malah cepet, aduh lu ngapa sih banget sih gitu. Iya, bener. Yang Tapi cuek-cuek gitu ya. kalau cewek yang cuek ya menurut gua kan ya sering lah, dulu kan kita gue sebagai cowok diminta di kampus. Gue kayak ngadakin cewek-cewek lewat gitu kan, goda-godain. Itu gue malah kayak lebih serak sama cewek yang kita godain, terus dia lempeng aja di jalan, di bodo amat. Jadi kita kayak penasaran, ini cewek siapa sih? Iya. Jadi penasaran gitu. Kalau kayak cewek yang kita godain cuma langsung lenje, aduh, Digodain langsung kayak cacing. Iya. Pakai aku dong bang. Sim. Si bangsat. Nah, beralih ya dari cewek ya. Mungkin itu pandangannya kayak gitu ya teman-teman ya. Kalau buat cewek-cewek yang dari kampus nih yang mau ngampus, jangan masuk circle yang kayak gitu-gitu, dan biasa-biasa aja, itu lebih menarik sih. Betul. Dan hati-hati kalau pakai baju di kampus, jangan terlalu yang ngetat banget, soalnya itu bakal inceran-inceran senior. Itu. Nah, kalau perempuan sih menurut gua, apalagi lu perempuan yang ngekos. Aduh.
Nih buat Kalau bisa lu ngekos nih buat cewek-cewek nih yang pada mau masuk kampus khusus buat putri. Kalau bisa taruhin satpam depannya. jangan sampai berpikir bahwasanya kosan bebas tuh, aduh. Jangan sampai lu bilang sama cowok, kosan aku bebas kak. Wah, kelar lu, bakal kelar. Selesai bos. Habis. Jadi lebih baik lu cari yang kosan buat tok cewek udah. Udah itu aja sarannya. Dan buat para orang tua nih yang nonton ini ya, andaikan nanti anaknya pengen kuliah dan dia mau ngekos, jangan dikasih. Betul. Apalagi dia cuma tahu kuliah dia deket rumah. Iya. Mendingan suruh pulang, jangan dikasih. Jadi nggak ada alasan apapun buat perempuan ngekos. Aduh, nggak ada acara yang di kampus tuh, nggak ada acara yang kayak sampai malam banget. Nggak ada. Jangan percaya. Jadi untuk orang tua, kalau misalkan anak lu izin nginep tengah malam telepon. Jangan cuma ditelepon. Video call itu penting. Video call penting. Karena apa? Karena kita udah pernah tahu segala-galanya. Video. Mungkin yang anak-anak kuliah pulang itu nggak akan tahu, tapi nilai plus dari kita. Jadi gua tuh udah nggak bisa dibohongin nanti sama anak gua. Iya. Itu nilai plus dari lamanya kuliah tuh kayak gitu. Jadi gua udah tahu tai-tainya anak-anak kampus tuh kayak gimana. Jadi buat orang tua please banget jaga anak-anaknya, jangan sampai ngekos itu udah kandang setan banget kalau ngekos. Udah kandang setan. Jawa Timur Jakarta PP aja. Mendingan PP udah. Kalau nggak punya saudara tidur di tempat saudara. Udah itu udah harga mati. Itu aja kayaknya punya kemungkinan deh diajak ke kosan cowoknya. Udah mendingan buat cewek-cewek Jangan kuliah. jangan kuliah sih. Kuliah. Jangan ngekos udah. Pintar. Ya cuman kalau keinginan kalian tersendiri ya silakan. Iya. Tapi kalau kalian bisa jaga diri nggak apa-apa, monggo. Tapi ini kalau Mas tuh udah dari pahala jariah belum sih kita ngomong kayak gini? Kenapa? Pahala jariah ini. Pahala jariah kita. Jariah. Ngalir ini. Kalau misalkan nonton sampai jutaan, trending topik, set pahala gua ngalir ini. Mukanya juga ngalir gitu. Nah jadi buat orang tua juga ini, ya mungkin kan kita bilang ke orang tua, mungkin kan kebanyakan dari orang-orang tua di luar sana yang anaknya kuliah, orang tuanya tidak merasakan bangku kuliah, tidak tahu bagaimana sistem di kuliah itu kayak gimana kehidupannya. Jadi ya kita bilangin dah nih, ya walaupun orang-orang tua di luar sana nggak kuliah, cuman deg-degan anaknya pengen ngekos atau gimana, apalagi perempuan, lebih baik jangan ngekos bu, ayah, tolong semuanya. Betul. Kerjasamanya demi menjaga harkat martabat penerus Perempuan. bangsa ini dah. Iya. Biar berkelanjutan gitu. Jadi jangan sampai cucu bapak ibu masa nggak ada walinya nikah, pakai wali hakim kan gak lucu. Misalnya. Jadi itu sih satu yang harus lakukan itu. Nah, keluar dari perkosaan, percewaan, kita keluar dari Semuanya. itu semua. Sekarang gue pengen masuk ke ranah demonstrasi dan demokrasi di kampus. Pertanyaan pertama nih, bener nggak sih kalau kita demo itu kita kayak harus ngikut senior yang lebih pintar atau gimana? Atau kita gimana sih bang caranya kita mau berdemo, persiapan apa sih kita harus demo dan apa yang harus kita persiapan ketika kita mau turun demo? Gimana tuh dari Acil dulu deh? Demokrasi dan demonstrasi. Ya kalau demo sih ini ya mas, sebetulnya spirit demonya itu udah bagus. Nah, karena demo kan tujuannya adalah menyampaikan satu hal yang menurut kita agak janggal nih. Itu kan pasti semua orang juga itu udah paham. Menyampaikan aspirasi Demo. Terus kemudian satu hal sih yang perlu gua tekenin sama teman-teman kalau mau demo besok-besok harus punya bahan, jangan asal ikut-ikutan. Satu. Kenapa? Itu juga sih alasan gua bang, kenapa gua nggak percaya sama demo dari tahun 2017. Kenapa tuh? Karena hari ini demo udah banyak tunggangan. Udah banyak yang dibayar. Dalam artian masa aksi bayaran. Iya. Itu mungkin teman-teman juga udah pasti paham lah. Nah, awal 2015 mungkin gue masih ikut demo pada waktu itu, masih maba, Ya, masih gambar lah ya. masih ingusan. Nah itu masih ngikut demo. Pada akhirnya kok semakin kesini semakin hari gue paham bahwa kok demonstrasi makin kesini makin banyak yang ditunggangi gitu. Oh iya. Nah ini pesan teman-teman aja, yang penting pintar. Satu, pertama baca isunya. Kalau misalnya teman-teman udah paham isunya, terus kemudian siapa yang ngajak demo, nanti teman-teman bisa ngeliat kok ini demonya arahnya mana. Intinya itu aja sih bang. Ya, berarti kayak lu lebih baik
berdiskusi dulu deh. Berdiskusi dulu. Berdiskusi dulu. Jangan ujuk-ujuk langsung turun demo. Nah, itu. Jadi lu jadi kayak bahan gebukan doang. Betul. Makanya penting banget ada teklab. Nah, teknik lapangan. Teknik Jadi lapangan. sebelum kita berangkat demo, kita omongin dulu sama teman-teman ya diskusiin dulu. isunya apa yang bakal kita demoin, Larinya kemana? biar nggak rancu ya. biar nggak rancu. Kemana-mana jadi. Dan hasilnya juga jelas apa yang kita demoin, ada hasilnya. Jadi kita nggak cuma tape keluar-keluar depan gedung MPR mau kalau sampai ditandain sama media. Nah, menurut lu nih, menurut teman-teman semua nih, gimana tuh tanggapan kalian berdua tentang yang kemarin kayak anak SMP yang turun ke jalan, anak SMA yang turun ke jalan itu gimana tuh tanggapannya itu? Iya, gue juga lucu sih maksud gue itu. Apa ya? Oke, mungkin ya, gue nggak tahu ada perasaan dari teman-teman SMP atau SMA mungkin. Kayaknya abang-abang ini serius banget. Apalagi kayaknya Omnibus Law tuh stigma dari media ataupun masyarakat. Kayaknya, wah ini parah banget. Parah banget ya. Kebijakan ini parah banget nih. Kita semua harus turun dan segala macam bla 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 ya kan pada akhirnya yang nggak sama-sama aja gitu loh maksud gue. Kalau SMP kemudian SMA ikut demo, oke deh boleh deh, lu mungkin jadi media pembelajaran bahwa oh demo mungkin kayak gitu gitu. Nah, kedepannya cuma di lapangan itu sebetulnya ada banyak etika dalam demonstrasi, makanya nggak heran kalau aparat sekarang asal main pukul karena dari kitanya anarko gitu loh, nggak punya anarkis ya gitu. Iya, dari kitanya anarkis, makanya polisinya ngebalikin. Mereka punya alasan. Sebetulnya polisi baik kok, dia nggak tiba-tiba asal mukul dan segala macam, karena kalau lu punya aturan dia juga pasti akan lebih menaati. Bukan berarti kita di pihak polisi, enggak, gue juga gedek gitu sama polisi. Jadi gini loh, ntar dipandang nih bocah nih pro sama polisi nih, tandain makanya enggak. Ini semua mantan aktivis semua kok pembela masyarakat. Nah, jadi buat teman-teman yang masih SMP, SMA, kalau mau ke demo gitu ya, jangan tau bener-bener langsung ke paling depan. Iya. Jadi yang paling depan itu orang-orang yang ngerti. Jadi buat gimana aspirasinya itu sampai. Jadi kalau kalian maju semuanya ke depan, ya cuma rusuh. Betul. Jadi aspirasi rakyat itu nggak bakal sampai. Nah, jadi besok-besok kalau mau ada demo-demo lagi besar-besaran, mohon banget. Ya gambar aja, kayak gimana sih bang demo? Lihat-lihat aja gambarnya, nanya aja. Gitu. Ini masalahnya apa sih bang? Gitu. Jadi biar kita pulang pun nanti ditanya dari mana, dari demo, lu bisa jawab. Iya. Jangan lu demo doang, ngapain? Gak tahu dah. Lah, gimana sih? yang penting gua demo nih, bukan. Jadi kebanggaannya tuh cuma sebatas ngelempar di polisi, betul. Merusak fasilitas jalanan. Buat jiwa muda ya. Iya. Bukannya nggak boleh, bukan. Cuman itu salah. Iya, itu cara yang salah, bukan kayak gitu loh. Semangatnya sih bagus, semangatnya bagus. Kalau bilang respect mah respect gua. Ya. Bagus. Sangat respect. Ya ini negara bukan nggak lagi perang, enggak. Ini cuma betul. harus didiskusikan kembali aja. Enggak lagi perang, kecuali ntar kita perang ya terserah lah, lu mau maju paling depan kayak bawa kelewang yang panjang-panjang yang nggak masalah gitu. Cuma negara lagi nggak perang. OI nggak apa-apa, paling gede. Nah, ini beralih ke toleransi. Menurut pandang ini kan lu berdua kan calon lulusan apa nih? Jurusan apa? Al-Quran dan hadis, ya kan? Iya, itu berat loh di masyarakat. Banget. Dan sekarang ini banyak kasus-kasus yang bahwasanya ya kita tahu lah di media-media sekarang kayak gimana. Kayak ya menendang, kayak kemarin tuh kasus tuh kayak nendangin sesajen, lemparin sesajen. Menurut pandangan lu kayak gimana tuh? Di dalam Al-Quran dan hadis tuh kayak gimana? Menurut pandangan anak-anak mahasiswa tafsir hadis deh, gimana tuh? Dari Bang Acil dulu deh. Kalau konten-konten yang kemarin soal sesajen itu sih soal kepercayaan ya. Lagi-lagi kalau kita mau mensikapi itu ya itu balik lagi ke kita. Cuma kalau soal keyakinan, terus kemudian agama, konflik ras, bagi gue ya fanatik ya jangan lah. Karena gini sih, satu menurut gua semua hal-hal yang sudah ada di bumi itu pasti udah ada manfaatnya. Nggak mungkin nggak ada gitu loh. Pun dia ciptaan manusia itu pasti ada manfaatnya, karena manusia tidak akan menciptakan sesuatu yang nggak bermanfaat. Iya benar. Gitu loh. Terus kemudian kalau misalnya masalah toleransi, intinya satu, jangan merasa apa yang kita yakini dan apa yang kita imani paling benar. Benar. Intinya itu aja. Karena kan kebenaran cuma ada di langit kan. Betul. Udah itu aja kan kerja. Nah, dari Sari gimana? Kalau untuk masalah toleransi, kan tadi kata
Bang Mirja, yang masalah nendang sesajen itu kan menurut gua tuh untuk masalah nendang sesajen sebenarnya itu nggak harus ditendang, nggak harus ditendang. Soalnya kalau kata gua itu udah nyoreng nilai toleransi. Toh itu yang mereka yakini. Iya. Dengan mereka melakukan itu mereka bakal mendapatkan keselamatan. Ya benar. Itu yang mereka yakini. Nabi juga kan ngajarin. Udah. Ngajarin apa tuh dia? Ngajarin apa tuh Nabi? Jadi ada orang kafir yang wajib kita perangi sama orang kafir yang nggak wajib diperangi. Betul di situ. Nah, orang kafir yang wajib diperangi apa? Kalau dia udah musik-musik nama Islam, udah ngejelek-jelekin nama Islam, udah ngejelek-jelekin pokoknya udah intinya memperkecil ruang ekspresi lah. Iya. Selama dia nggak mengusik kenyamanan kita, selama mereka nggak mengusik kenyamanan beragama, nggak harus kayak gituin. Ya karena kan kalau kita kayak gitu, ya dia juga nggak salah kalau dia musik akhirnya nanti gitu. Ya karena kita musik dia duluan. Betul. Itu. Ya. Ntar ketika diusik balik, paling marah, paling so Islam. Udah paling gua paling Allah, paling sahabat banget, gua paling nabi pokoknya. Gue paling Islam. Ya nggak bisa gitu dong. Gue paling Islam nih. Gue nggak terima nih Al-Quran ledek-ledek. Takbir nggak bisa. Iya perang yang enggak ya. Kayak pola pikirnya kayak sekedar cuma perang. Kalau emang lu merasa paling Islam silakan kita buat Pak Jokowi bayarin mereka semua, silakan terbangin ke Israel ke sono. Emang sekalian perang. Kalau emang kemauannya perang silakan. Kemarin ke Poso lu kemana aja perang Poso? Iya benar. Ya kan bukannya ikut. Tapi balik lagi sih karena bukannya gua menyudutkan orang Islam, bukan, gue juga orang Islam, gimana sih? Islam Karena kayak gini, kita ini hidup di negara beragama, bukan negara agama. Iya, betul. Beragam kan banyak, beragam. Jadi beragama. Jadi semuanya emang bebas ada di sini. Ya kalau negara kita negara agama ya mungkin ya cuma satu agama udah. Iya. Kalau ini kan beragam gitu loh. Menurut sudut pandang gue itu sih yang bikin gue enak gitu ngeliatnya. Kita bukan daulah Islamiyah lah. Iya. Ada intinya. Bukan negara Islam kita. Jadi ya iman-iman orang sekarang ya gue rasa udah kuat lah. Ya. Dalam Al-Quran juga dijelasin kok lakum dinukum waliyadin. Itu udah ya lu nggak baca apa ya? Luar biasa. Mungkin yang nggak baca dia. Apa mungkin mereka semua harus masuk ke fakultas Usuluddin jurusan tafsir hadis? Mungkin. Tapi gue pernah ada cerita deh. Gimana? Jadi gue lagi nambel ban motor gue bocor. Jadi ketawa dulu kai. Nambel ban motor. Fokus. Tiba-tiba ada abang-abang nyamperin gue. Nah, apa itu abang-abang? Minjem korek. Basa-basi kan ngobrol. Tanya, kerja bang? Enggak, kuliah di mana? Di UIN. Oh, terus dia nanya lagi, jurusan apaan bang? Gue mau jawab goro, gue nggak bisa jawabnya. Nanti pas ditanya sama dia, ya udah gue jawab jujur aja bang. Tafsir hadis bang. Dia langsung melongo, apaan tuh? Apaan tuh? Tafsir hadis. Dan gue jawab jujur, gue juga nggak bisa jawabnya. Soalnya dia juga bingung tafsir hadis itu apa. Jadi berat ya emang. Ngemban amanah lulusan tafsir hadis itu berat. Berat dari lu semua dah pokoknya. Timbang kedokteran gue yang berat. Lu ngodek-ngodek orang, gue ngodek-ngodek nabian. Gue ngodek-ngodek Quran. Kita cari itu Tuhan. Urusannya kalau salah agama ini. Iya. Nah juga ya kita alhamdulillah juga sih masuk situ gitu. Jadi kita lebih tahu yang mana yang benar-benar Islam, bisa sedikit paham. Ama gue benci banget tau gak lu? Gue benci banget sekarang sama kayak orang yang baru Islam, udah so paling Islam tau gak lu? Lu kagak boleh, lu kafir. Lu ngapa? Gue tanya. Ngerti gak sih lu? Jadi orang nih, kan mualaf banyak banget ya di Indonesia mualaf tuh kayak orang baru tahu tentang Islam seakan-akan
Islam gua paling bener udah. Guru gua udah guru paling guru pokoknya. Maksud gua gini, kalau guru lu Nabi Muhammad tuh hidup di zaman Nabi Muhammad, top lo. Asli itu sahih semua hadis lo. Cuma kan ini kagak. Lu Islam aja baru kemarin. Maksud gua lu kayak gua nggak menyalahkan lu mualaf baru udah cinta banget Islam, bukan. Cuman di Islam juga ada gimana sih? Iya. Ada banyak caranya. Enggak seakan-akan lu merasa paling Islam sendiri, enggak. Kalau gue sih gini bang, menyikapi itu kayaknya sederhana. Maksudnya gini, lu meninggal, kemudian sebelum lu masuk makam pun Allah kayaknya bisa banget ngejudge lu kayaknya neraka, lu surga. Tapi Allah masih fungsiin malaikat di sana. Iya. Munkar nakir. Wah. Jelas. Terus abis itu masih ditimbang lagi, masih ada yaumul mizan. Iya. Allah aja nggak tiba-tiba ngejudge loh, ini hambanya Allah menghakimi hambanya yang lain. Lu kan orangnya. Nah itu, lu kan ciptaannya. Allah aja masih ada proses demokrasi di sana. Betul nggak sih, ada yaumul hisab? Iya. Ada hari pertimbangan, ada yaumul hisab kan. Dihitung juga. Kalau Allah cuma tinggal nunjuk ya kun fayakun bisa. Ibaratnya gini ya. Islam di Indonesia bukan, kalau agama ya duluan ya mungkin agama Islam lah menurut gua gitu kan. Dari Nabi Adam pun memang Islam udah ada. Cuman kan di Indonesia kan ya kita kan tahu sejarahnya kan Islam paling bontot. Paling bontot, ngerti nggak sih lu? Agama. Ibarat kata gua nih agama paling bontot nih. Ada abang-abangan nih. Iya. Agama lain. Itu gua salahin. Kayak berasa jadi gua disalahin sama adik gua tentang masalah kuliah. Buset nih anak, lu tahu apa? Ngerti gak sih lu? Lu tahu apa tentang bernegara? Lu tahu apa soal hidup lagi? Lalu aja baru kemarin. Gua diajarin tentang kuliah. Lu masih SD gitu kan? Jadi ya kita jangan langsung merasa paling benar. Jadi ngerinya kita dilawan. Lu ngata-ngatain Tuhan mereka, nanti mereka ngatain Tuhan kita balik, kita marah. Iya. Kan itu nantinya yang ditakutin tuh itu. Jadi ya udahlah, lakum dinukum waliyadin, mana tadi kata? Bener. Itu udah paling benar sih menurut gua. Pecahan ntar adanya. Jadi jangan sampai kayak gitu lah ya. Dan juga buat ustadz-ustadz di luar sana nih, gue mohon banget ya. Gue mohon banget, ini negara Indonesia bang. Pak, gue manggil nggak ustadz dah kalau sekarang udah. Bang Enda ya. Ya, bukannya gue ngapa-ngapa, cuman lu begitu sih ngajarinnya. Kurang tapi respect gue jadinya. Lu baru belajar agama mondok di bang 3 tahun 6 tahun orang disalahin kiai disalahin. Semangat banget ya. Maksud gue kiai udah puluhan tahun dia belajar agama, lu salahin masa? Bang, kiai belajar agama, dia masih hidup di pohon bambu. lu udah rumah lu udah genteng nyalain kiai, masa? Lu kata gua. Gitu kalau diajarin pakai ringtone. Makanya banget gua kalau ustadz baru, lu tuh kayak ngomonginnya tentang persatuan aja lah. Penuh kasih lah, penuh kasih cinta gitu kan. Tapi jangan sampai kayak ada, gue denger satu ustadz nih kayak di Instagram, di YouTube-nya ada, itu tentang goro-goroin nikah muda. Itu menurut lu gimana tuh? Goro-goroin nikah muda. Jadi ayo semuanya nikah, semua dibuatkan buat nikah muda pokoknya. Sunnah Islam. Itu gimana menurut lu? Lu udah head belum? Udah, ya udah nikah. Padahal masih SD. Lu udah gimana tuh? Pandangan dari Acil kayak gimana tuh? Itu kampanye yang menurut gua ya tujuannya baik, cuma harusnya yang mengkampanyekan nikah muda itu harusnya dikasih apa ya, kayak studi kasus juga, jangan cuma diajarin bahwa nikah muda adalah alasan untuk menghindari perzinahan. Karena menurut gua ya, mapanya seseorang untuk menikah itu nggak cuma persoalan lo menghindari perzinahan doang. Pertama, kalau misalnya si anak, apalagi perempuan ya, yang sifat keibuannya belum nongol. Gue mah sering banget nemuin studi kasus yang nikahnya masih pada bocil, itu kira-kira cerainya mungkin 2-3 tahun kemudian. Jadi anaknya gue main kasihan. Jadi malah bahaya ya? Bahaya, apalagi dalam segi kesehatan juga, rahim yang belum kuat bisa digenjot mulu. Gimana kalau digenjot? Ya udah namanya udah nikah, ya mau diapain juga bebas kan jadinya. Iya, makanya dari situlah menurut gue, pertama, lu banyak deh aspeknya, ada aspek psikologi, ada aspek kesehatan. Rahim belum kuat, sifat keibuan yang belum nongol, terus belum bisa merawat emosional, ntar berantem dikit bisa cerai anaknya, masih labil dalam segala urusan. Karena nikah tuh bukan cuma sekali seminggu, sekali seumur hidup. Bayangin sekali seumur hidup. Makanya banyak. Jadi ngerinya kalau dia udah dapet titel, dia baru lulus SMA udah dapet titel janda kan ya dia. Iya, bersyukurlah mereka yang bisa ngelewatin lah. Kalau enggak
Kan begitu. Ya kan dari segi ekonomi juga kan dipikirin Nah, juga. itu emang mau dikasih umpan apaan anak Tadi lu? balik lagi tuh kayak tadi yang jadi kayak jangan samain waktu lu sama waktu orang lain ya gitu ya. Iya, Mungkin ya, lu kayak yang nyuruh mendemonstrasikan bahwasannya oh nikah muda ekonomi lu udah asik. Nah, Cuman lu menyampaikan itu nanti ada orang yang mungkin belum paham tentang keagamaan jadi akhirnya memaksakan untuk menikah. Iya, nggak fair nanti. Nikah cuma karena nafsu. Iya. Biar Iya. bebas mau ngapain sama cewek. Waduh. Ibarat kata lu cemen amat timbang hindarin zina lu langsung nikah. Iya, iming-imingnya suka. Tidurnya tidur. Iya benar. Tidur lu ngaceng lu ngesange banget ya tidur aja. Hilang udah besok lupa. Itu lah. Lu tidur berharap mimpi basah. Iya udah. Halo. Minta aja kan Pagi juga ngeplong. kan punya ya kan bertuhan kan slow aja. Minta aja sama Tuhan. Ya Tuhan maha demokrasi kok Tuhan orangnya. Gue yakin itu orang paling demokrasi Tuhan. Biang demokrasi itu ya Allah udah menurut gua. Betul. Jadi kayak lu mau minta mimpi basah pun ya nggak salah. Iya. Lah bebas. Lah gua hamba, lu Tuhan. Lah wajib dong lu anuin permintaan gua. Karena kan udah beriman sama lu. Itu. Kalau Jadi nggak dibedah- salah. Kalau di bedah hukumnya mas sebetulnya hukum tuh fleksibel boy. Iya, paling enak deh orang Islam sebenarnya. Coli itu bisa jadi mubah, bisa jadi sunnah, bisa jadi wajib gitu kan. Dengan alasan menghindari perzinahan gitu. Iya. Ad-darurat itu bihul mahdzur aja sih. Kalau sulfiknya nih kalau nggak percaya kita orang tafsir Quran sama hadis gitu kan. Jadi ya Cuman buat yang gara-gara nonton ini lu pada coli. iya jangan. Jangan. Udah gitu pakai rinsol lagi colinya, jangan. Jangan rusak. Keset. Nah jadi buat teman-teman yang nonton nih, terutama buat ibu-ibu yang gampang terpengaruh sama status WhatsApp, berita-berita WhatsApp. Ini kita anak-anak dari jurusan tafsir Al-Quran dan hadis. Kita juga punya pembelajaran di belakang lah, nggak tahu kita nyeplos ngomong kayak Asal gitu ngomong enggak. aja, enggak. Kita juga sebelumnya kan kita kuliah di jurusan Al-Quran dan hadis. Juga kita sebelumnya pesantren juga. Ya kita cuma menyerukan sebaiknya gitu kan, sebaiknya jangan begitu gitu kan. Bukannya kita ngelarang ya, kalau kalian mau terobos ya silakan terobos gitu loh. Ya, Iya benar. Kita ibu-ibunya ikut campur urusan rumah tangga intervensi. iya maksudnya ngerinya gitu. sih anaknya. Nah mungkin gitu aja ya. Punya pesan kuat. Nah pesan-pesan nih dari lu nih, lu punya kata-kata nggak buat misalnya Kata-katain siapa? kata-katain siapa ya? Ya kata-kata buat teman-teman luar sana lah, buat berusaha. Misalnya nih dia mau masuk kuliah di tafsir hadis nih, kata-kata lu dari lu apa tuh? Kuat. Sama kayak kuliah di tafsir hadis. Atau Coba yang coba. atau anak-anak yang mau masuk kuliah kan bentar lagi pada masuk kuliah nih kelas 3 SMA lah. Ini apa sih semester akhir ya? Nah, Kuat aja. wah, Ya buat apa sih arahnya ke semester akhir ya? Ya buat teman-teman kawan-kawan, gue sih pesan satu aja. Intinya jalanin aja apa yang hari ini lagi lu jalanin. Jangan pernah ngebandingin lu sama orang lain. ya benar. Kedua, lu pasti punya waktu kok. Gue yakin. Karena nggak semua orang punya waktu. Gitu loh. Kenapa gue bilang nggak semua orang punya waktu? Kadang lulus itu bagi mereka achievement kayak pencapaian sesuatu yang harus ditunjukin. Bahkan ada banyak yang SAG-nya dikeluarkan. Tapi menurut gue nggak perlu yang gitu-gitu. Lu pasti lulus kok. Asal lu punya tanggung jawab gitu. Jangan sampai lu kuliah di DO. Nah, itu aja. ntar jadi masalah kalau kayak gitu. Iya. Nah, dari lu gimana sekarang? Kalau dari gua buat bocah-bocah yang masih pada SMK, SMA atau enggak baru masuk kuliah, gini aja sih, nikmatin dulu masa bandel lu. Ah, benar. Jangan sampai ketika lu dewasa lu baru ngerasain yang namanya bandel. Soalnya itu udah pasti udah bakal telat banget. Lu nggak kepake ya? Udah bakal telat banget. Udah nggak kepake. Udah itu aja. Udah. Oke. Makasih buat Bang Acil dan juga Bang Saha yang jauh-jauh dari Ciputat mau datang. Semoga apa yang kita diskusikan bisa bermanfaat bagi kebanyakan orang. Nah, mungkin hanya itu dari Suara Jaksel. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ciptakan konflik biar lebih menarik. Nah, mungkin hanya itu. Suara Jaksel. Kuyung radio di Rohot. Oh iya itu.